warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kantor yang sederhana ini untuk melaksanakan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yaitu budaya positif. Tidak lupa salawat dan salam saya izinkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gunung Paris, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha. Tidak membuat waktu yang lama untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menyebarkan atau mendiseminasikan tentang pemahaman budaya positif yang saya dapat dari guru penggerak. Jadi selama kegiatan guru penggerak kami ada modul 1.4 yang menyatakan tentang budaya positif. Jadi hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman untuk menerapkannya di sekolah kita ini, yang bertujuan agar sekolah kita ini lebih maju dari yang sekarang. Bukan berarti belum maju, untuk lebih maju lagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kegiatan apa di sini yang bisa menaikkan atau meningkatkan keinginan siswa yang membentuk karakternya? Itulah dia budaya positif. Jadi budaya positif itu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencinta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itulah sering kita dengar kurikulum merdeka. Jadi merdeka di sini bukan berarti kita membebaskan para siswa, tapi apa? Memerdekakan bagaimana cara belajar mereka yang mereka mampu, yang mereka bisa, itu yang kita ikuti. Berarti bukan berarti bebas, tidak boleh memarahi. Ada aturannya. Disinilah kita menanamkan budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif itu terdiri dari beberapa bagian. Ada 7, yaitu 1, perubahan paradigma belajar. Jadi di sini kita akan merubah cara belajar kita yang dulu menuju cara belajar yang baru, yaitu dengan menggunakan kurikulum merdeka. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Jadi yang pertama ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang sering kita dengan P5, profil belajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis, beriman dan bertakwa. Itulah dia P5. Makanya inilah dia pembelajaran dengan paradigma baru. Yang dulu kita belum mengenal P5, profil Pancasila. Di kurikulum merdeka ini kita mengenal profil belajar Pancasila yang menggunakan prinsip pembelajarannya itu adalah berdiferensiasi. Jadi yang berbeda dengan kurikulum yang lalu itu adalah berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah ada di kelas kita itu kita gabungkan. Misalnya di kelas itu ada yang hobinya dia dengan praktek, berarti dia itu kinestetik. Ada nanti yang dia audio, dia suka mendengar. Siswa itu cara belajarnya berbeda-beda. Setiap orang pasti berbeda. Jadi inilah kita menggunakan prinsip berdiferensiasi. Satu kelas tapi menggunakan 3 metode. Jadi yang pertama, kalau ada anak yang suka audio, dia misalnya belajar lebih cepat mendengar, berarti dia audio. Ada anak yang melihat, dia bisa merekam, bisa mengerti, berarti anak yang itu visual. Ada anak yang dengan praktek dia pintar, itu namanya kinestetis. Jadi kita membuat pembelajaran yang menggabungkan ketiga-tiganya di dalam satu kelas. Itulah dia pelajaran berdiferensiasi. Itu yang diterapkan di kurikulum merdeka. Jadi kita harus tahu cara bagaimana
Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Itulah artinya disiplin positif. Jadi pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri untuk merubah dirinya menjadi yang lebih baik. Itulah disiplin positif. Jadi kita guru bertugas mendidik anak yang ibaratnya benih jagung yang pertama kita tanam, kita rawat supaya menjadi tumbuh berkembang. Jadi dengan menggunakan disiplin positif, kita bertujuan anak-anak kita di sekolah ini menjadi anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang baik. Itulah disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi setiap manusia itu ada rasa-rasanya, ada rasa sayang, rasa ingin diperhatikan. Itulah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini misalnya bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia pertama adalah bertahan hidup, makanan, pakaian. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima, dipedulikan, itu adalah kebutuhan setiap manusia. Penguasaan, harga diri, keinginan. Jadi kalau kita ada menguasai suatu hal, di situ ada rasa kita bahwa diri kita diangkat, harga diri kita meningkat. Itu rasa penguasaan. Misalnya ada anak-anak yang bisa belajar matematika, dengan dia mengetahui konsepnya, dengan dia menguasai penugasan di situ, ada rasa bangga di hati mereka. Itulah kebutuhan dasar manusia. Kebebasan. Anak-anak sekarang kepingin kebebasan. Semua orang mau bebas. Tapi disinilah kita akan membentuk karakternya. Jadi kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengasih contoh untuk dia bisa memilih mana pilihannya yang lebih bagus. Yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan ini setiap manusia pasti ada rasa ingin bermain, humor, antusias, dan tertawa. Jadi inilah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini itu sering terlaksana di sekolah. Yang sering nampak yang pertama adalah hukuman. Kita pasti seorang guru pernah, walaupun tidak sering, pernah melakukan hukuman. Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan anak-anak? Disinilah kita akan mempelajari tentang budaya positif. Bahwa hukuman itu ada efek yang tidak bagus di dalamnya. Kita berkepikiran kalau hukuman itu bisa mendisiplinkan, tapi mendisiplinkannya membuat efek buruk. Jadi yang pertama ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi ketiga inilah kebutuhan dasar manusia yang biasanya ada resikonya. Yang pertama hukuman. Hukuman menurut kita bisa mendisiplinkan, tapi tidak terencana. Hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, kalau hukuman murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Sedangkan kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi beda hukuman dengan konsekuensi ini dua. Jadi kalau hukuman ini dia tidak terencana dan efeknya ini bisa membuat anak bersifat satu arah, misalnya jadi pemalu atau berdendam. Sikap guru selalu memonitor murid, itulah konsekuensi. Yang mana yang lebih bagus? Kalau menurut kami di kegiatan itu adalah namanya metode restitusi. Metode restitusi ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi menurut saya, atau ada ibu-ibu atau bapak yang mau berpendapat, yang mana sering kita lakukan hukuman, konsekuensi, atau penjelasan dari siswa. Yang lebih bagus kita laksanakan untuk melakukan disiplin. Bu Asma? Ini kayak budaya. Budaya? Rencana disepakati aturan, murid tetap dibuat. Oh, disiplinnya ya. Murid karena dibuat tidak nyaman ya. Bisa juga itu ya. Murid selalu membutuhkan murid. Murid keduanya lumayan. Makanya dia yang tengah ini ya. Murid tidak tetap dibuat tidak nyaman. Makanya ada restitusi. Jadi hukuman dan konsekuensi itu beda tipis. Walaupun kalau hukuman itu sifatnya fisik, kalau konsekuensi biasanya sikap guru selalu memonitor. Misalnya kalau bisa datang terlambat, dia dibuang sampah, sudah disepakati. Tapi efeknya juga ada. Kan tidak nyaman. Aturannya dia belajar, jadinya harus mengutip sampah. Jadi inilah dia harus adanya. Yang paling bagus di antara ketiga ini adalah restitusi. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ada prosesnya nanti. Ada 3 proses di dalam restitusi. Posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol guru ada 5. Inilah yang biasa kita lakukan di sekolah. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Jadi antara yang kelima ini, yang mana yang menurut Bapak Ibu yang bagus untuk melaksanakan disiplin positif? Bu Sarah mungkin mau ngasih pendapat? Manajer. Karena dari gambarnya manajer itu merangkul anak-anak. Walaupun keseringan ataupun pernah, pasti kita lebih ke fokus penghukum. Karena kalau dengan hukum perasaan kita itu melaksanakan di disiplin. Tapi memang di antara semua ini adalah manajer. Apa itu posisi kontrol guru yang penghukum? Ini contohnya. Adik yang terlambat hadir di sekolah, penghukum. Kalau dia penghukum, itu nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk menghatik. Itulah kalau dia penghukum. Jadi bagaimana hasilnya? Hasilnya itu kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Dendam. Itulah efek dari penghukum. Jadi kalau penghukum ini sifatnya dia menghadik, bahasanya tidak mengenakan. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ada suara mengeras, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Para menurut kita itu bagus. Berarti kita kan dekat dengan siswa. Tapi bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi efeknya ini pembuat merasa bersalah. Kita dekat dengan siswa, tapi ada timbul rasa merasa bersalah. Jadi kecil hatinya. Jadi ada perasaan tertekan. Seperti inilah yang tiba-tiba bisa merusak amarahnya. Jadi kalau orang sudah tertekan, sekali dia emosi, itulah yang sering berantem di kelas. Atau bisa kadang menyakiti diri sendiri. Yang ketiga, pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Misalnya, kenapa terlambat? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat
Tapi pemantau dia menggunakan konsekuensi. Bahasa konsekuensi di mana? Paham Pak, saya harus tinggal kelas padanya diserah, tapi sudah disepakati. Jadi kalau di pemantau itu dia mendapat konsekuensi, kalau penghukum dapat hukuman. Jadi di sini guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas. Tidak bisa karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Jadi kalau pemantau ini dia memberikan konsekuensi. Ini yang terbaik tadi yang menurut Bapak Ibu manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku. Bagaimana bahasanya? Kita menanyakan kenapa kamu terlambat? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana? Jadi ada bahasa. Di situ kita menanya, tapi yang memberi solusi dia sendiri. Dia sadar sendiri. Itulah manajer. Jadi kita berharap setiap guru itu bisa menjadi manajer. Jadi pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tapi pada diri sendiri. Jadi contoh lain penerapan 5 posisi kontrol murid ini adalah penghukum. Murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Penghukum berdiri dengan sebelah kaki. Kalau penghukum merasa bersalah, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya, dan ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Itu pada diri kita sendiri. Kalau teman, kita selalu teman dengan senyum. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Itu teman. Kalau pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan. Ada konsekuensi tadi. Kalau di pemantau ada konsekuensi. Yang terakhir adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu, keyakinan sekolah, apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, ini ada pertanyaan. Ada bahasa. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau menurut Bapak Ibu itu apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu posisi kontrol apa yang kita gunakan? Merasa bersalah. Kan tadi kan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Penghukum, kita lihat. Ya, penghukum karena belum ada kesepakatan. Yang ketiga, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, apa Bu? Yang ketiga Bu. Manajer. Ya, manajer. Inilah yang paling baik. Yang ini, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Apa tadi? Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Ya, berarti budaya kayaknya lebih fokus. Karena kalau bergerak juga. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Konsekuensi. Ya, konsekuensi itu pemantau. Nah, baru keyakinan kelas. Berarti tadi budaya udah fokus nih. Kata calon. Sudah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru. Biasanya ini wali kelas. Wali kelas membuat keyakinan kelas untuk supaya anak-anak itu tahu apa hal tertib yang ada di kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Misalnya, jagalah kebersihan. Dia harus kalimat positif. Berarti disiplin. Disiplin itu dibuang sampah pada tempatnya. Yang ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang tadi yang di manajer. Yang di manajer tadi itu kita menggunakan segitiga restitusi. Suatu proses dialog
restitusi membantu murid memiliki tujuan. Seperti tadi, pertama kali datang kita nggak langsung di hati, kita menstabilkan dulu emosinya, baru kita mau validasi. Ini dia. Yang pertama apa? Pada restitusi kita menstabilkan identitas. Kalau kita menstabilkan anak-anak itu berbuat salah itu manusiawi, kita menetralkan dulu dia supaya dia tidak ada rasa takut lagi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itulah menstabilkan identitas. Baru kita validasi tindakan yang salah. Stabilkan emosinya, baru kita validasi. Kamu pasti punya alasan. Tanya alasannya. Kenapa dia terlambat? Dengan menggunakan bahasa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita memvalidasinya, tapi tidak menghatinya, tidak menghakimi. Menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita? Ini juga kenapa? Karena kita sudah membuat keyakinan kelas. Sebagai apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itulah menanyakan keyakinan. Jadi itulah suatu budaya positif. Jadi budaya positif itu ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Eksternal itu apa? Dari luar. Misalnya anak-anak terlambat, mereka datang terlambat, takut. Jadi kita harus menggali motivasi. Kalau dia eksternal, dia datang cepat itu karena takut terlambat, bukan dari hatinya. Jadi dari budaya positif ini kita membuat motivasi internal anak-anak yang ada di dirinya itu keluar. Jadi mereka melakukan budaya positif itu dari hatinya. Jadi di sini di budaya positif ini kita bertugas sebagai bapak ibu dan ibu guru untuk menggali motivasi internal pada diri siswa. Jadi mereka melakukan disiplin itu berdasarkan dari hati nurani mereka, bukan dari faktor luar. Misalnya takut dimarahi guru, takut dapat nilai rendah. Jadi di budaya positif ini, marilah kita sama-sama membuat siswa itu menggali mereka motivasi internal mereka keluar menjadi siswa yang lebih baik. Atau mungkin ada bapak ibu yang mau bertanya tentang budaya positif? Pusat? Ya, pusat. Terima kasih kepada Ibu Ina. Ini mengenai kebutuhan dasar manusia itu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, jadi kan kalau dari penjelasan itu kan kita intinya kan mau menjadikan siswa ini yang terbaik dengan cara tidak, kalau bisa tadi itu dengan cara menghindari hukuman dan konsekuensi. Jadi intinya kan kita di sini harus mengapakan siswa itu dengan cara restitusi. Nah, intinya guru itu bisa merangkul murid, gitu kan? Dia tidak merasa bersalah dan tidak merasa dia terus dikontrol oleh guru. Nah, cuman ini kan intinya kita kan untuk mengharapkan ke depan kepada siswa kita yang ada di sini. Nah, cuman ini yang menjadi apa sama saya cuma ini aja gitu, kita mau mencari solusinya. Apakah yang mau kita terapkan ini? Saya terus agak pesimis dengan keadaan sekolah kita, dengan keadaan siswa kita di sini.
Nah, kira-kira yang itu tadi apakah bisa kita laksanakan supaya guru bisa menjadi manajer bagi siswa? Terima kasih saya ucapkan pada Bu Sar. Saya akan mencoba menjawab. Mungkin kalau misalnya nanti jawaban saya tidak memuaskan, apabila ada teman yang mau menambahkan boleh. Jadi istilahnya apakah bisa di sekolah kita ini menggunakan sistem manajer? Memang manajer ini kalau dari tingkah laku anak-anak kita itu sepertinya jauh panggang dari api, kan seperti itu. Tapi tidak ada usaha yang sia-sia. Jadi kita akan coba bersama-sama. Setidaknya walaupun ibaratnya batu yang keras, itu kalau udah ditetesin dengan air pasti akan berubah. Jadi istilahnya kita sama-sama. Itu tadi ya, mungkin 1-2 orang di kelas itu, kalau kita perhatikan tidak semua siswa yang nakal, paling hanya 1 atau 2. Jadi kita ambil yang nakal tadi untuk sebagai bahan. Kalau udah 1 yang nakal tadi dipegang, insya Allah di kelas itu akan aman. Karena biasanya itu yang bandar, itu yang membuat kekacauan di kelas. Jadi saya kita sebagai manajer, kita panggil, tapi waktu dia misalnya dia terlambat, kita panggil ke restitusi. Kita tanya, bagaimana kabarnya? Kenapa dia terlambat? Lalu nanti kita adakan seperti curhat. Mungkin karena kita sudah tidak ada lagi guru BK, itu biasanya bisa ditangani oleh wali kelas. Jadi istilahnya biasanya siswa itu akan lebih dekat dengan wali kelasnya, karena kita merasa udah seperti orang tuanya. Dan anak itu pun sudah merasa nyaman biasanya dengan wali kelas. Jadi istilahnya apabila ada siswa yang bermasalah, kita laporkan dulu ke wali kelas, biar nanti wali kelas yang merestitusi, dibantu dengan guru yang bersangkutan. Misalnya guru yang bermasalah, misalnya ada yang melawan dengan salah satu guru, misalnya guru yang dilawan tadi kita ajak berdiskusi atau face to face dulu dengan anak yang bermasalah tadi, baru nanti kita bisa mendekatkan dengan melakukan secara berkala. Kan tidak mungkin 1 kali kita restitusi langsung berubah. Jadi istilahnya kita pantau lagi bagaimana hasilnya, kita dekati lagi. Mungkin agak sulit, tapi namanya usaha. Berdoa, mana tahu tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi usaha dan doa. Jadi mungkin bagaimana usaha itu saya rasa mungkin ada guru lain yang mau menambahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya coba sedikit menambahkan Lina izin ya. Nah, mungkin bagi seorang guru ini basically-nya harus ada ilmu parenting ya, untuk mengetahui bakat, minat, karakter, bakat siswa. Nanti mungkin baru berdasarkan kalau misalnya kita udah tahu backgroundnya siswa dan siswi itu kita bagaimana sih watak karakternya, kemudian problemnya dia itu sebelum kita memberikan suatu hukuman, mungkin latar belakang dari apakah keluarganya atau dari mana dia berasal, segi ekonomi ataupun IQ ataupun sifat dan watak dia. Mungkin kita harus ketahui itu dulu. Nah, kalau saya ada sedikit juga pertanyaan ini Bu Lina, untuk mencapai poin restitusi itu, nah kita apakah harus melibatkan nanti ada dia hukuman atau konsekuensi untuk menciptakan suatu proses goalnya dari restitusi itu? Karena kayaknya kalau cuma kita fokus ke restitusi aja, nggak ada dia satu bentuk hukuman kepada siswa buat efek dia jerah atau buat mendisiplinkan dia, kan? Kemudian nggak ada konsekuensi, cuma datar-datar aja, kayaknya nggak ada imbas buat dia gitu. Bagaimana? Kira-kira ada dari Bu Lina? Saya coba Bu ya. Jadi apa bisa restitusi itu aja tanpa ada hukuman, tanpa ada konsekuensi? Restitusi tadi kan adalah proses pendekatan. Jadi misalnya kita mau dia
nanti ya. Tapi kalau udah parah, kalau misalnya terlambat, itu nggak perlu lagi dulu kita restitusi. Sekali dulu kita restitusi. Kalau tidak ada perubahan, baru kita ada restitusi kedua. Kalau yang ketiga tidak ada perubahan juga, bisa naik tingkat. Mungkin kita jangan penghukum langsung, karena kalau penghukum langsung itu dia kan langsung membuat anak itu dendam langsung. Udah kita dekatin, tiba-tiba kita hukum. Berarti bagaimana? Kita pantau dia dengan konsekuensi. Dari restitusi tadi, kita kan mengingatkan dia apa keyakinan kelas kita. Berarti kan di keyakinan kelas itu ada konsekuensi di dalamnya. Jadi istilahnya restitusi ini bisa berubah kalau dia sudah parah. Ibaratnya seperti pelecehan. Kalau pelecehan itu kan udah payah kita untuk merestitusi, itu langsung kita bawa ke ranah hukum. Berarti setelah restitusi itu kita laksanakan apabila kasusnya masih sederhana. Saya rasa seperti itu. Mungkin kalau ada yang kurang puas, ada lagi kita evaluasi nanti kan bagaimana. Jadi setelah restitusi itu bisa berubah tingkat kalau dia sudah pelanggaran yang parah. Dari pemantau bisa ke penghukum atau langsung ke penghukum. Kalau dia udah mengenai pelecehan seksual atau istilahnya yang berat. Mungkin ada lagi Bapak Ibu. Ayo Bapak, sedikit berikan. Bapak temukan. Terima kasih kepada Bu Rina materinya pada hari ini. Materinya pada hari ini luar biasa bagus sekali. Nah, cuma setelah kita berdiskusi, pada dasarnya 3 hal ini sudah kita laksanakan. Mungkin apalagi yang dulu sudah senior ya, bagi saya pribadi 3 hal ini sudah pernah saya laksanakan. Sebagai hukum saya pernah, untuk konsentrasi saya pernah, restitusi juga pernah. Namun ya, kalau dari penjelasan Bu Rina ini, berarti tahap restitusi ini adalah langkah pertama. Langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Apabila tidak jalan, baru kita turun ke konsultasi dan ke hukum. Nah, cuma kalau kita katakan kita kalau salah, ini bukan saya pribadi. Sebenarnya tidak juga. Seperti misalnya sekarang ini ujian. Saya tadi ketika mengawas, langsung ada siswa menjumpai saya. Yang dia tanya pertama, adakah remedial pelajaran geografi? Saya anggap di situ dengan kita selama ini memberikan hukuman berupa nilai tidak tuntas akibat daripada dia tidak mau belajar, tidak mengerjakan tugas dan seterusnya. Secara langsung restitusi sudah terbentuk. Siswa menyadari kesalahannya. Padahal saya tidak mengatakan dia tidak tugas geografi, tapi langsung menjumpai saya. Apa tugas yang kami buat, Bu? Apakah ada remedial? Berapa ujian geografi belum dilaksanakan? Ya. Jadi materinya cukup bagus memang, penjelasan kawan-kawan juga sudah cukup bagus dan saya yakin kita semua sudah melaksanakan. Ya, mungkin ya harus kita optimis seperti dikatakan di materi kita tadi ya. Harus kita yakini bahwa ini bisa kita laksanakan. Tapi mohon juga dukungan sekolah kan seperti itu. Dukungan sekolah supaya orang tua itu dihadirkan. Orang tua itu dihadirkan, kemudian program apa yang ingin akan kita laksanakan di tahun belajar berikutnya. Karena apapun ceritanya, walaupun kita berusaha melaksanakan restitusi tanpa dukungan siswa dan dukungan orang tua, maka ini tidak terlaksana dengan baik. Ya. Kemudian restitusi untuk wali kelas, saya yakin seluruh wali kelas sudah pasti membuat kesepakatan di kelas. Tetapi pada faktanya sampai saat ini tidak terlaksana. Di kelas saya khususnya saya menyampaikan apabila ada yang mematahkan sapu itu diganti. Saya sudah berada di konsekuensi. Tapi pada faktanya ketika sapu patah tidak ada mengaku. Kita dulu jadinya kembali ke hukum. Jadi kita terombang-ambing. Awalnya kita sudah di restitusi turun ke konsekuensi. Sudah kita laksanakan konsekuensi karena siswa tidak sepakat, tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah kita buat. Kita kembali ke hukum jadi seharusnya ada dukungan dari orang tua, kemudian kepala sekolah, seluruh warga sekolah khususnya, yang kemudian siswa kita juga. Jadi dari 3 tahun ini sangat perlu semuanya. Tetapi mungkin seperti disampaikan oleh materi kita,
Untuk tahun depan dan kita laksanakan restitusi lah terlebih dahulu. Kalau sudah sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin apabila juga tidak mampu kita ingat. Kalau tidak juga ketujuan. Nah, lagi sekarang kita di BNN guru menghamba kepada siswa. Ini yang jadi rumit. Nah, dan pada dasarnya kalau kita tidak pernah memberikan, ini menurut saya ya, mungkin kawan lain nanti ada yang setuju boleh menyampaikan pendapatnya. Kalau tidak kita berikan berupa hukuman ataupun konsekuensi terhadap siswa, saya yakin kita sulit untuk menghadirkan atau menciptakan anak-anak kita yang cerdas. Ya. Apalagi di daerah kita ini, untuk kuliah saja terkadang siswa ini harus kita ibaratnya sudah nasinya dimasak, kita suruh dia buka mulut, biar tahu dia masukkan nasi. Setelah buka mulutnya pun harus kita suruh dia menggigit. Setelah kita suruh dia menggigit, harus kita ajarkan kapan dia dalam makanan yang enak. Itu kalau menurut saya. Tapi tidak apa-apa dengan bekerja sama kita dan harapan kita yang besar, semoga ini terwujud dengan baik. Karena materinya cukup bagus untuk kemajuan sekolah kita ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Daya yang bisa memotivasi kita untuk melakukan budaya positif di sekolah kita. Jadi istilahnya sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih baik, tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang berada di kota. Jadi istilahnya marilah bersama-sama kita membudayakan positif ini, mulai dari motivasi internal siswa kita dengan cara menggunakan metode restitusi. Walaupun metode restitusi ini bukan paku mati untuk menyelesaikan masalah. Jadi metode restitusi ini bisa kita naikkan tingkat yang lebih tinggi konsekuensi dan terakhir penghukum. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk mendengarkan desiminasi yang saya hadirkan hari ini. Jadi apabila ada kata-kata yang saya yang salah pada waktu pemberian materi, saya mohon dimaafkan. Saya rasa sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar yang ngantuk tadi dan makanya melek. Jadi biar nanti langsung belajarnya. Ya, bisa? Halo. Hai. Halo. Ya.
Kenapa? Masih ada yang salah? Masih udah konsentrasi semua kan? Hari ini Ibu mau buat keyakinan kelas kita. Karena keyakinan kelas kita kan belum kita buat. Kita hari ini mau buat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas kita. Apa yang kita inginkan di kelas ini supaya kelas kita itu aman, enak untuk belajar, nyaman, benar? Jadi kita mau buat apa keinginanmu? Masing-masing kalian punya keinginan kan? Pasti. Mungkin kalau dengan keyakinan kelas ini kita buat, jadi apa yang kau mau, biar setelah kita kelas kita itu aman, kalian buat, kalian tulis. Boleh lebih dari satu. Contohnya, aku mau sekolah ini bersih. Berarti apa? Jangan buang sampah. Coba gitu, jangan buang sampah. Kau tulis. Misalnya ada lagi yang kau mau. Tidak boleh terlambat. Kenapa? Kalau terlambat nanti ganggu pelajaran kan? Kalau ada yang terlambat, pasti nanti kita yang belajar di dalam jadi hilang konsentrasinya. Kenapa? Pasti tertuju dengan yang terlambat. Kau tulis, tidak boleh terlambat. Apa yang mau? Tidak mesti harus satu. Tapi kalau satu boleh. Paham tak? Kalau keinginanmu ada 5, membuat 5. Contoh. Misalnya seperti ini. Kita ini buat seperti ini ya. Satu ini ya. Bisa. Buat keinginanmu apa itu misalnya tidak boleh pacaran di kelas boleh. Apalagi tidak boleh berduaan boleh. Ya. Ada apa kamu? Boleh. Minimal 1. Boleh lebih. Ini buat besar.
Kalau tidak, apa bacanya? Baca mereka. Tidak boleh melawan guru. Kalau tidak boleh melawan guru, itu apa bacanya? Sopan santun. Please. Lagi. Tidak boleh ikut di kelas. Kenapa tidak boleh di kelas? Adab. Ada yang sopan santun, sopan santun. Ya kan? Sopan santun kan? Satu kali itu apa? Sama kan? Sopan santun terus ada juga kan? Di kelas, dalam guru, berarti ada sopan santun. Ini kelas berisik, jangan taruh minuman makanan yang terbuka. Kolom meja. Kalau bersih itu apa nak? Tertib ya. Tertib. Berarti kalau buang sampah di mana? Kalau tertib. Berarti harus tertib. Tertib itu. Ya. Ini tertib ya. Jangan membuat keributan di kelas X yang satu. Keributan itu mana? Jadi kenapa kita keributan? Sopan santun tadi kan? Ini sama kan? Sama juga ini kan? Sama. Apa lagi? Jangan melawan guru, jangan membuang sampah
keempat. Empat berarti ya, tempatnya ya. Mematuhi segala perintah sekolah. Berarti di Jangan buang sampah sembarangan. Masih tidak bantu siapa berarti sini. Ya, cepat. Ada yang sama dapat ingatkan. Buanglah sampah pada tempatnya. Jaga kebersihan. Apa itu? Keinginan saya, Baca. keinginan saya selalu tinggal kelas. Itu pulang pada kelas ya. Bukan ya. Kalau kita dikurangi ini. Ya, pokoknya kita. Jangan merusak fungsinya meja. Jangan berapa meja kata curi. Kalau ini Bu, jangan mencuri pulpen. Ya. Berarti saya mencuri di sini. Mencuri itu enggak berkah, nak. Walau gara-gara sibuk perak, nggak masuk pada hari ini. Berapa harga pulpen? 2.000 kan? Tidak boleh mencuri uang di dalam tas atau pulpen. Kamu kerja. Oh iya, kita buat. Lagi Kita mencuri boleh uang di kelas. Tidak boleh bolos. Tidak boleh bolos. Boleh Bu, aku ini kelas diganti. Itu keinginan hati, bukan keinginan kelas. Tadi penasaran. Kelas kita bersih. Saya ini kelas ini menjadi terbaik sepanjang masa. Saya dikelompokkan keinginan kalian yang paling banyak itu adalah tidak boleh melawan guru, tidak boleh libur di kelas, sedangkan
santun. Yang kedua, tertib. Yang ketiga, apa ya? Tidak boleh rokok, tidak boleh terlambat. Itu disiplin. Yang keempat, tidak boleh merokok. Ini tadi disiplin yang tidak boleh terlambat. Oh, saling menghargai jadi ya. Saling yang pertama sopan santun, tertib, saling menghargai atau menghormati ya. Yang keempat disiplin. Nanti keyakinan kelas ini kita akan buat seperti poster yang ada di pojok baca, kita lengketkan. Jadi setiap hari bisa kau lihat apa aja keyakinan kelas kita. Paham ya?